Ketika melihat cerita ini yang gue kira masih berfokus pada si Wayne dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di sini, ternyata salah ya. Melainkan di cerita di sini kita bisa melihat sebuah sambungan cerita mengenai Putri Valanya dalam upaya dirinya melihat dunia nyata dengan belajar banyak hal dan mencoba hal-hal baru, apalagi dengan niatnya untuk belajar membuat dirinya mendekati masyarakat dan orang-orang penting lainnya. Yang sangat membantu sekali dalam pergerakan si Valanya dalam masa perang 3 faksi yang ada di cerita di sini. Selamat datang pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Tensai Oji no Okaji Koka Seijutsu episode ke-9. Di episode ke-9 untungnya saja kita tidak perlu melihat si pangeran pertama lagi karena dia sudah jatuh sakit disebabkan oleh tingkah bodohnya dengan meminum racun yang seharusnya diminum oleh si Wayne. Jadi lebih lega sih ceritanya karena ini orang udah nggak muncul lagi. Terlebih yang difokuskan memang pergerakan si Valanya dalam melawan 3 faksi yang mau menyerang kota Melstar. Dan untungnya semua rencananya juga hancur karena si Wayne dan adiknya yang sekarang ini sangat membantu sekali. Udah unik banget ya ini. Di awal cerita melanjutkan adegan di mana kedatangan si Wayne yang tiba-tiba muncul di perbincangan antara pangeran pertama dengan Valanya soal pernikahan. Di sini, si Wayne yang gua kira datang karena sudah tahu akan keadaan adiknya, langsung saja kan sok nyapa dulu ke si pangeran pertama biar ngasih rasa hormat gitu kan. Baru deh, setelahnya dia dikasih kertas oleh Ninim yang berisikan informasi mengenai pernikahan yang diminta oleh pangeran pertama kepada Valanya. Di sini si Wayne yang sambil ngomong sambil baca itu langsung saja ngomong untuk menyetujui saja pernikahan antara pangeran pertama dengan Valanya. Dimana di sini mukanya Valanya langsung saja udah mulai meredup karena sedih gitu kan dengan perkataan si Wayne. Karena gue juga yang nontonnya juga ada mikir, kok si Wayne mau aja nih memperbolehkan si Valanya nikah sama si laknat satu ini. Dalam pikiran gue pasti ada rencana lain nih biar bisa kabur dari permintaan si laknat itu kan. Tapi untung aja pas banget gitu. Ada si Lowa yang memang berada di situ yang membuat si Wayne bisa menjadikan Lowa sebagai alasan agar keluar dari permintaan yang tidak masuk akal si pangeran pertama di sini. Dengan adanya Lowa, Wayne dapat membuat sebuah alasan agar bisa menggagalkan niat si pangeran dengan mengungkit pertunangan yang dilakukan oleh si Lowa dengan si Wayne secara diam-diam dan sedang pending akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan kemarin-kemarin. Dimana hal ini juga membuat pangeran pertama itu terpojokan gitu ya, karena logikanya aja, dimana misalkan Lowa nikah sama si Wayne dan pangeran pertama nikah sama Valanya juga, jadi membuat kerajaan Narta itu punya tokoh penting yang sama-sama pentingnya seperti raja di kekaisaran atau kekaisaran itu sendiri, yang dimana sangat berbahaya sekali untuk kekaisaran. Jadi hal itu memang membuat pangeran jadi mikir ulang ya, karena kerajaan Narta sendiri bukan bagian dari kekaisaran. Jadi pernikahan mereka saja sudah cukup dipusingkan oleh bangsawan di kerajaan pastinya. Karena bisa terlihat juga, akibat hal inilah si pangeran pertama itu langsung saja mengurungkan niatnya untuk membicarakan pernikahannya di hari itu juga. Dan digiring oleh si Wayne agar bisa bertemu dengan dirinya lagi besok hari. Dengan begitu kan, si Wayne bersama kelompoknya bisa bebas dari jeratan pangeran laknat satu ini. Setelahnya juga akhirnya baru deh bisa terlihat penjelasan si Wayne mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya kepada Valanya, di mana dia menjelaskan bahwa itu hanya caranya aja agar bisa lepas dari si laknat, dan dia sudah pasti tidak akan menyerahkan adiknya begitu saja kepada orang yang tidak berguna seperti itu. Ya iyalah ya, gitu-gitu juga si Wayne punya otak juga tuh ya. Dalam pembicaraan antara Wayne dengan Ninim setelah Valanya pergi, di sini ada perbincangan mengenai pergerakan penganut agama Levetia yang sudah kita lihat di si suster bandel itu ya, masih punya cara sendiri untuk bergerak di setiap negara-negara dengan mata-mata penggerak pemberontakannya. Lalu dalam pembicaraan di sini, si Ninim ada memberikan sebuah kertas mengenai undangan Lowa untuk Wayne agar bisa menemuinya secara diam-diam atau secara rahasia. Dalam pertemuan di sini, gue kira mereka akan membahas nasib dari pangeran pertama, kedua, dan ketiga. Dan ternyata masih benar, karena ini masih menyangkut masalah kekaisaran juga, yang sudah diambang kehancuran, di mana masyarakat sudah tidak bisa atau sudah tidak kuat lagi dengan keadaan kursi kosong dari kekaisaran. Karena hal itu membuat keseimbangan kekaisaran tidak stabil sekarang ini. Dan semakin lama hal yang terjadi, hal itu juga semakin tidak bagus kan. Ditambah si Lowa ada bilang pasti akan tetap menyeret si Wayne ke dalam cerita dalam hidupnya. Udah kayak pernyataan cinta gitu ya. Cukup romantis jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Setelahnya, kita bisa melihat sebuah adegan di mana pangeran ketiga itu yang mukanya ganteng, di mana dia ada berbicara mengenai Wayne dan rencananya untuk membunuh Wayne ketika sedang berada di pertemuan dengan pangeran pertama. Namun ketika di hari hanya, di sini si Wayne entah tahu dari mana ketika sudah bertemu dengan pangeran pertama dan disuguhkan sebuah teh oleh pelayan di sini, dia langsung menyuruh pelayan itulah yang meminum tehnya, di mana hal ini cukup tertulis jelas gitu ya di muka pelayannya. Kalau di minuman itu ada racunnya. Sudah jelas mencurigakan gitu loh, yang begituan. Tapi entah tahu dari mana ya si Wayne ini kalau ada kejanggalannya. Mungkin dari cara si pelayan menyuguhkan tehnya kali ya, kelihatan dari pergerakan tangannya. Dalam adegan ini sayangnya,
si pangeran laknat ini sok jagoan gitu kan dengan menjadi orang yang ngetes tehnya dengan mulut dia sendiri. Karena habis diminum sama dia langsung mukanya pucat dan keluar darah. Langsung dia terkapar udah kayak ikan mati. Di sini gimana ya? Dibilang bodoh juga ya, terlalu sok juga ya, gimana ya nyebut si laknat ini. Tingkah lakunya udah sok-sokan, tapi otaknya juga kurang jalan ternyata. Memang sejahat-jahatnya ini orang kayaknya lebih sadis si pangeran ketiga ya. Ganteng-ganteng licik jahat gitu, dengan ambisinya yang cukup besar gitu. Akibat percobaan pembunuhan si Wayne yang gagal dan malah menyerang ke pangeran pertama, menjadi sebuah trigger kepada pangeran lain untuk menginisiasi peperangan di mana Wayne yang dikurung selama 3 hari karena percobaan pembunuhan ini baru mengerti cerita di luar itu seperti apa setelah diceritakan oleh Nim, di mana pangeran kedua mulai perang ke pangeran ketiga atas percobaan pembunuhan, dan pangeran ketiga juga yang mencoba untuk bertahan dan menyerang balik. Tapi di sini ternyata nggak cuma 2 faksi ini aja nih yang bergerak. Ternyata ada elit suci yang sudah menyiapkan pasukannya di ujung jalan dengan alasan mau menyelamatkan kota atau rakyat kota Melstar, yang padahal menjadi langkah sengaja bagi elit suci ya untuk sekaligus menyerang para pangeran saat mereka sedang bertempur mati-matian. Di mana hal ini cukup membuat Wayne pusing dengan apa yang perlu dilakukan oleh dirinya sekarang ini, karena sudah terbentuk 3 sisi yang mengepung kota Melstar, yang otomatis kan si Wayne tidak bisa kemana-mana dan sudah terkepung di sini. Ditambah saat dia sedang kebingungan dan pusing di sinilah dia tiba-tiba tumbang karena sudah mencapai batas kesehatannya yang memang sedang kurang sehat di episode ini, atau bisa dibilang kurang tidur lah. Di saat seperti inilah sepertinya kita akan bisa melihat sesuatu yang cukup menakjubkan sebenarnya ya, dengan melihat Valanya yang sudah kita lihat perkembangannya dari episode lalu, di mana dia sudah menjalani pembelajaran di Majelis Rakyat Kota Perdagangan di sini, di mana dia sudah memiliki sebuah koneksi pada rakyatnya, di mana dia sering menuju tempat Majelis Rakyat, dan Valanya di situ juga memiliki peran penting karena sudah dianggap seperti bagian dari diri mereka sendiri, karena Valanya sudah memperhatikan diskusi mereka selama ini secara terus-menerus dengan serius dan mendapatkan respect dari orang-orang di situ, yang dimana hal ini cukup membantu Valanya dalam keadaan penting seperti ini ya. Karena di sini ketika orang sedang berdebat di antara mereka sendiri mengenai menyerah ke arah mana, di sini Valanya sendirian berkata di depan banyak orang mengenai rencananya agar orang-orang mendapatkan kembali akal sehat mereka dan tersadar kalau mereka sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri dengan bantuan dari seluruh warga di kota. Kenapa bisa begitu? Karena kota Melstar sendiri diatur oleh rakyat kepada rakyat biasa itu sendiri. Jadi itu sudah menjadi sebuah dorongan kuat mengenai kekompakan rakyat di sana ya. Asli, ketika gue nontonnya, salut banget men, ngeliat Valanya bergerak sendirian di sini. Meskipun ada dorongan dari si Wayne juga, tapi wow men, amazing. Setelahnya, jalan ke ending di mana si Wayne sudah bangun dan langsung dipeluk oleh si Nim, yang terlihat cukup mesra gitu ya, tapi tiba-tiba diganggu oleh Valanya yang datang untuk melihat si Wayne, dan dia berkata apa yang bisa dibantu olehnya, di mana seketika si muka Wayne ini langsung terlihat cukup bangga dengan perkataan adiknya yang sudah berkembang. Kita aja yang nonton salut banget, apalagi kakaknya ya. Lalu si Valanya ini berkata di tengah kota dengan mengajak seluruh rakyatnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri, dan mulai untuk mengevakuasi seluruh rakyat dari kota tersebut dengan berjalan bersama-sama, di mana hal ini cukup mengagetkan seluruh orang yang ada, di mana Valanya melewati faksi pangeran kedua dan ketiga dan akhirnya berjalan menuju faksi Levetia, di mana hal ini membuat banyak orang pusing dan kebingungan, termasuk ke faksi Levetia yang sudah mulai kelabakan jika ingin mengurus 30.000 rakyat yang sedang dievakuasi. Di mana saat itulah Wayne tiba-tiba datang dan menjadi sebuah penyelamat gitu ya untuk Levetia, di mana rencana ini sepertinya cukup bisa menghancurkan seluruh rencana 3 faksi sekaligus nantinya, terutama faksi si Levetia yang memang sengaja untuk datang ke situ sebagai pemenang di akhirnya, rencananya seperti itu. Tapi ini ceritanya kan masih terfokus pada si Wayne ya, jadi yang pastinya yang menang siapa? Pastinya si Wayne. Dan ini ceritanya akan menuju mana pun masih cukup misteri ya, karena gue belum baca novelnya juga, yang dimana karena itulah yang bikin penasaran rencana apa lagi ya yang akan dilancarkan oleh si Wayne kali ini. Cukup penasaran dan cukup seru banget cerita kali ini ya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Okaji Koka Seseijutsu episode ke-9. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.